Ya, saja teman-teman kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelumnya, sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan sikap sempurna. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, sebelumnya Ibu bersanji terlebih dahulu. Baik Ustazah. Yang pertama ada Mbak Wati Mawardah, Mas Alfi Layudi Awali, Wah, nggak tahu nih. Nggak seru kalau nggak ada Kak Alfi. Mbak Martalia Nindya, Samsuryani, Present. Mbak Alina Jessica, Sesekali Ada. panas. Mas Al-Zamedi, Mas Rizaldi, Izin. Kan dia saudaranya Mbak siapa Indah yang Sabradi lain? hadir, Mas Muhammad Ilham, Mas Wendy, Mbak Aisyah hadir, Mbak Azania hadir. Ya, sebelumnya sebelum ke materi, Ibu ada sedikit SDK ya untuk pelajaran siang hari ini. SDK-nya yaitu umumnya korupsi. Tapi jangan disamakan dengan berita yang sekarang ini sedang gitu ya. Korupsi. Korupsi. Hukumnya itu korupsi. Astagfirullah. Jadi hukumnya itu korupsi. Contohnya itu. Contohnya ya, contoh 5 tambah 5 itu 9. 6 tambah 3 itu 8. Kalau 4 tambah 4 Berapa? 7. lagi cluenya itu korupsi. 6 tambah 6 itu 10. 7 tambah 6 itu 11. Kalau 3 tambah 3 4. Bener ya? kurang. Tiga. Kan tadi cluenya korupsi. Bisa tambah 3. Bukannya 3. 3 tambah 3 Tiga lagi. kan cluenya lagi korupsi. Lagi 5 tambah 4 7. ya. Lagi cluenya kan korupsi. Tiga. 7 tambah 7 11. 10 tambah 5 12. Cluenya itu di korupsi. Oke. Adalah 7 tambah 3 7. 6 tambah 5 Oke, sedikit saja ya pembahasan pada sebelum pelajaran hari ini. Hari ini kita akan ke materi puasa ya, anak. Pengertian puasa sendiri ada secara bahasa dan secara istilah. Puasa yaitu merupakan secara bahasa ya terjemahan dari kata dalam bahasa Arab yaitu saum
macam-macam puasa sendiri ada puasa wajib. Puasa wajib itu apa? Puasa yang pengertiannya, puasa wajib itu apa? Puasa yang hukumnya wajib. Bagi yang sengaja meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Dan di puasa yang dikategorikan wajib sendiri ada puasa Ramadan, puasa Qadar, puasa Qadha, dan puasa kifarat. Puasa sunnah yaitu puasa yang hukumnya sunnah dan dilakukan pada waktu tertentu yang disyariatkan agama. Bagi yang mengamalkan puasa sunnah akan mendapatkan pahala dan tidak berdosa bagi yang tidak melakukannya. Contoh puasa sunnah sendiri ada puasa Syawal, puasa Senin dan Kamis, puasa Daud, dan puasa Arafah. Selain dari kedua puasa macam-macam puasa ini, yaitu puasa wajib dan sunnah, ada puasa makruh yaitu puasa khususnya di hari Jumat, hari Sabtu, atau hari-hari lain yang tidak disyariatkan oleh agama. Ada juga puasa haram yaitu puasa yang hukumnya haram dan berdosa bagi yang melakukannya, seperti puasa pada 2 hari raya seperti Idul Fitri dan Idul Adha dan hari-hari tasyrik lainnya. Syarat-syarat puasa sendiri ada Islam. Jadi syarat puasa sendiri ini harus beragama Islam ya anak-anak. Dan yang kedua ada mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Balik. Maksudnya orang atau anak yang telah mengerti tentang apa yang dibuatnya. Jadi tahu mana yang buruk dan mana yang Dan yang ketiga suci dari haid dan nifas. Kan biasanya perempuan atau wanita itu kan ada jadwal tertentu yang misalnya nifas atau haid. Nifas bagi ibu yang melahirkan atau hamil itu ya. Terus bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa seperti tadi 2 hari raya seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Terus rukun puasa itu sendiri ada niat. Jadi biasanya sebelum melakukan puasa di malamnya atau paginya pas sahur itu membaca niat puasa. Terus yang kedua meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa yang dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi pas habis sahur itu nggak boleh maksudnya melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, entah perbuatan tercela atau apa gitu sampai nanti sampai nanti berbuka puasa sampai terbenamnya matahari. Terus ada hal-hal yang membatalkan puasa, ada muntah dengan sengaja. Yang kedua ada haid atau nifas tadi bagi perempuan, gila, mabuk atau pingsan. Terus selanjutnya ada memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan dengan sengaja seperti makan dan minum dan merokok di waktu puasa. Terus murtad, jadi keluar dari agama Islam. Nah selanjutnya ada hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Ada berdoa ketika berbuka puasa. Jadi pas waktu puasa ini ada hal-hal yang baik atau yang bisa dilakukan seperti yang memperbanyak sedekah, sholat malam seperti tahajud atau qiyamul lail, terus termasuk sholat tarawih, tadarus atau membaca Al-Quran, ngaji. Terus orang-orang atau golongan yang boleh tidak berpuasa itu ada orang yang sakit parah dan tidak kuat untuk berpuasa, perjalanan jauh seperti musafir, perempuan hamil atau sedang menyusui, dan orang yang sedang dalam kondisi lemah. Adapun ada hal-hal yang merusak puasa itu melakukan perbuatan atau perkataan tercela seperti berkelahi, berdusta, menghina, hasut, dengki, memfitnah dan lain-lain. Jadi misalnya puasa-puasa malah rasani, malah gosip sama temennya, itu termasuk salah satu perbuatan yang tidak baik ya, yang bisa merusak pada di waktu puasa. Terus sengaja melihat gambar yang mengundang nafsu sama syahwat, misalnya ya di HP buka IG atau TikTok atau YouTube, gambarnya atau videonya malah terus Paham dari Samsul ini lah.
pas Idul Fitri dan Idul Adha itu nggak boleh ya pas nih, malah yang lain ini ke masjid malah sholat gitu berdoa, malah puasa sendiri. Terus hari tasyrik sama hari yang dilakukan. Nah, hikmahnya puasa sendiri itu apa? Dengan berpuasa kita dapat menjalin kebersamaan, terutama dan menjalin keakraban keluarga. Jadi misalnya pas puasa sahur atau pas buka kan mesti ngumpul, makan gitu kan, ngumpul jadi satu, nanti ada saling keakrabannya sama satu keluarga satu sama lain. Terus puasa dapat dijadikan sebagai terapi kesehatan. Jadi misalnya puasa ngantuk, tidur itu boleh, tapi tidur itu ada waktu, nggak berlebihan. Misalnya sholat ya sholat, ya termasuk ibadah juga, tapi tidur itu maksudnya nggak berlebihan gitu, nggak berlebihan nggak baik gitu. Terus dapat mencerdaskan otak juga. Ya terima kasih. Terus yang selanjutnya itu ada penugasan. Di sini ada laki-laki berapa? 4 orang, pokoknya 4. Nah, ini perempuannya mau sendiri, laki-laki sendiri atau campur? Sendiri. Berarti laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Sendiri. Maksudnya laki-laki ada kelompoknya sendiri, perempuan sendiri. Nah, ibu akan memberikan ini soal, nanti anak-anak mengerjakan di sini saja, terus dikasih nama dan minumnya. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke depan. Ada yang mau ditanyakan atau kurang paham? Paham. Nanti ibu kasih waktu 10 menit cukup? Insya Allah cukup. Kalaupun nggak cukup nanti buat PR aja yang punya. Kirim ke ibu pertanyaan. Pribadi ini kelompoknya laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Ya Bu. Yang kelompok satu ini perempuan. Terus yang laki-laki itu dibacakan di situ ya. Itu soalnya terkait tadi yang ibu sampaikan di Enggak. Ini ustazahnya kalau ada kuesioner mah nanti bakal diisi kok, baru aja perkenalan ini malah dikasih dulu. Enggak materi dulu. Itu nomor 2 soalnya apa? Hari kiamat. Hari kiamat hari raya. Apa yang mau pasangan hikmah.
Bentar Bu, tipis dikit lagi Ustazah. Oke, 2 menit lagi ya. Ya Bu. Bu udah. Udah Bu. Apa sih? Nih Bu. Makasih ya. Udah. Sip. Berapa Bu biaya kelompok Bu? Tidak sih Bu. Boleh kita bahas bareng-bareng ya. Dari Siap. kelompok 1 yang perempuan ini, yang pertama pengertian puasa itu ada suatu ibadah yang dilakukan dengan cara menahan diri dari makan, minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa yang dilakukan dalam Islam. Yang kedua, macam-macam puasa itu puasa wajib, puasa Ramadan, Qadha, nazar, kafarat. Terus puasa sunnahnya Senin, Kamis, Daud, Arafah. Dari yang laki-laki ini kok bagian hikmah melaksanakan puasanya, hikmahnya adalah agar berat badan menurun supaya tidak rakus. Allah. Masya Allah. Bagian ini agar berat badannya menurun kurang tepat di ini. Apa Kurang tepat ya? Jadi hikmahnya itu apa? Hikmah puasa sendiri ada ini ya, anak-anak ada memerintahkan dengan warga. Ini sudah kurang tepat, tapi besok lagi boleh. Kurang tepat. Besok lagi gimana Bu? Besok lagi. Ayo, Bu. Apa Ibu? Oke, jadi sejauh ini Ibu lihat dari soal yang Ibu berikan, jawaban dari anak-anak ini sudah paham ya dengan materi puasa yang disampaikan pada pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum diakhiri, Ibu punya kuis singkat aja sebentar aja. Tadi kan sudah disampaikan ya tentang puasa, tentang hal-hal yang membatalkan puasa, syarat puasa, macam-macam puasa itu ada apa aja, terus hikmahnya puasa itu apa, terus golongan yang boleh tidak berpuasa itu apa aja. Nah, mungkin dari anak-anak, dari laki-laki satu, dari perempuan satu, mungkin ada yang mau ke depan boleh menyampaikan sedikit saja apa yang didapatkan dari materi hari ini.
sudah bisa masak. Baru muncul. Bahasa pemahamannya anak-anak aja. Nanti boleh baca juga boleh Pak. Ya langsung saja ya. Ada yang Nanti ada tiba-tiba Pak. ada apa tadi Bu? Ada tiba-tiba ada. Maju bareng kita. Yang laki-laki satu, Mas Samsul yang perempuan satu. Itu bajunya buat dikancing. Boleh. Yang Mas Samsul dulu boleh. Oke, bismillah. Ya, pengertian puasa itu ya apa namanya? Puasa adalah berasal dari bahasa Arab yang memiliki kata yaitu saum. Saum ya. Yang artinya itu ya puasa. Puasa itu yang menahan diri dari lapar dan haus, terus juga ya menahan dari emosi juga lah. Ya seperti halnya ketika di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ya kalian juga ya pasti ya jujur ya itu kan melakukan apa ya tidak makan dan tidak minum, terus juga menahan dari rasa ya kemarahan gitu lah, karena ya itu kalau ketika di bulan Ramadan ketika kita marah ya itu mungkin termasuknya ya membatalkan bisa membatalkan puasa kita gitu loh, karena ya sia-sia karena itu kan puasa wajib. Nah terus juga nah terus juga puasa sunnah yaitu ya ada yang ada namanya Ayyamul Bid, Senin Kamis, terus apa Syawal, Daud, Arafah. Nah terus juga di sini tuh ada yang tahu nggak sih sebetulnya setelah bulan Ramadan itu mengapa diadakannya puasa sunnah gitu loh, terutama yang di pondok-pondok gitu loh. Ada yang tahu nggak? Enggak ada pondok Pak. Enggak tahu. Atau yang dari swasta juga pasti tahu lah, yang dari sekolah Islam terpadu atau yang apapun itu pasti kalian tahu lah. Nah tujuannya itu kenapa sih adanya puasa sunnah setelah bulan Ramadan? Karena yaitu untuk menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan gitu loh. Ya kan siapa tahu kan kita nih tiba-tiba mencium bau makanan di bulan Ramadan. Nah itu kan makruh. Tapi kita bisa diganti di bulan bukan di bulan, di puasa sunnah gitu loh. Ya intinya itu untuk membayar puasa di bulan Ramadan. Terima kasih Mas Samsul sudah menyampaikan ke teman-teman apa yang didapat dari hari ini. Sebentar untuk ini. Hadiahnya pas. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih sudah memberikan hadiah Yang kepada perempuan mungkin ada yang mau maju ke depan. kepada Saksikan Raden saja nggak apa-apa. kepada Raden Samsul. Nah, boleh Mbak Anis, Mbak Tias, Mbak Azza, Mbak Indah. Mbak Indah. Nggak apa-apa ya, boleh sambil baca, dibantu juga nggak apa-apa. Sikat aja, bentar aja Mbak. Oh, gitu. Apa itu? Lalu ke depannya atau mau di situ aja? Maju Bu. Maju atau Iya. mau di situ? Kalau Latih mental, Dan hadiahnya pas. boleh di situ, Iya. boleh di mana dulu? latih mental. Ya apa benar aja, singkat aja. Di sini nggak apa-apa. Ya. Di sini Mas. Latih mental. Puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum. Puasa itu yang menahan diri dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Lalu macam-macam puasa itu ada dua, yaitu sunnah dan wajib. Kalau wajib itu ada puasa Ramadan, nazar, qada,
Rajab dan Iftarot. Lalu puasa sunnah ada Syawal, Senin, Kamis, puasa Daud dan puasa Arafah. Ya, untuk syarat sah puasa itu yang pertama wajib beragama Islam. Lalu sudah balik, terus suci dari haid dan nifas. Ya. Oke, pelajaran pada siang hari